Pernah nggak kamu ngerasa kalau kamu dan dia beda banget, tapi tetap aja susah jauh dari dia? Dan anehnya, walaupun kalian punya cara berpikir yang bisa bikin debat panjang, tetap aja kalian saling rindu. Pada video kali ini, kami akan membahas beberapa alasan psikologis kenapa kamu dan dia bisa berjodoh meski banyak perbedaan. Mari simak video ini sampai selesai. Banyak orang bilang, pasangan yang cocok itu harus punya banyak kesamaan. Tapi kenyataannya, nggak sedikit juga yang justru berjodoh dengan orang yang beda 180 derajat. Herannya, makin berbeda justru makin lengket, atau kayak magnet yang kutubnya berlawanan, tapi justru saling tarik-menarik. Sebenarnya ini bukan cuma soal perasaan saja, tapi juga ada penjelasan psikologisnya. Kalau kamu lagi deket sama seseorang yang bisa dibilang gak nyambung banget sama kamu, tapi hati kalian tetap saling ketarik, bisa jadi itu bukan tanda untuk mundur, tapi justru petunjuk bahwa kamu dan dia memang ditakdirkan bareng. Cinta itu bukan soal siapa yang paling mirip, tapi siapa yang paling bisa saling mengerti meski banyak perbedaan. Jika kamu penasaran kenapa orang yang berbeda jauh sama kita justru bisa cocok dan sampai berjodoh, mari simak sampai akhir. Di video ini kita akan bahas beberapa alasan psikologis kenapa kamu dan dia yang kelihatannya bertolak belakang, tapi bisa jadi pasangan yang paling kuat dan berjodoh. Yang pertama, perbedaan membuka jalan untuk tumbuh bersama. Dalam psikologi hubungan, dikenal istilah growth-oriented relationship, yaitu hubungan yang mendorong kedua belah pihak untuk berkembang. Ketika kamu dan pasangan berbeda dalam banyak hal, misalnya kamu lebih spontan, sementara dia sangat terstruktur, maka perbedaan itu memaksa kalian untuk saling belajar dan menyesuaikan. Kamu belajar bagaimana merencanakan sesuatu dengan matang darinya, sementara dia belajar bagaimana menikmati momen tanpa harus merasa cemas akan hasil akhirnya. Inilah yang membuat hubungan kalian bukan hanya soal kenyamanan semata, tapi juga pertumbuhan. Ibarat seperti dua batu yang saling mengikis agar bisa cocok satu sama lain. Contohnya, seorang pria yang terbiasa hidup serba cepat dan instan, bertemu dengan wanita yang sangat sabar dan tekun. Di awal memang terasa menjengkelkan, tetapi lambat laun dia belajar bahwa tidak semua hal harus tergesa-gesa. Dari sinilah, hubungan jadi tempat terbaik untuk saling bertumbuh. Yang kedua, perbedaan menumbuhkan rasa ingin memahami. Terkadang, hubungan yang penuh kesamaan bisa membuat kita terjebak dalam zona nyaman. Sebaliknya, hubungan yang penuh perbedaan justru menuntut kita untuk terus belajar, bertanya, dan memahami. Dalam psikologi komunikasi, hal ini disebut empathetic understanding, yakni kemampuan untuk masuk ke dalam dunia orang lain dan melihat dari sudut pandangnya. Ketika kamu dan dia berbeda cara berpikir, kamu terpaksa harus mendengarkan dengan sungguh-sungguh, bukan hanya sekadar menunggu giliran bicara. Ini justru melatih empati yang dalam, dan dari empati inilah ikatan batin bisa terbentuk lebih kuat. Misalnya, kamu adalah tipe ekstrovert yang suka keramaian dan bergaul, sedangkan dia lebih suka menyendiri. Kamu belajar untuk tidak memaksanya ikut ke pesta, sementara dia belajar sesekali ikut ke pesta demi menyenangkanmu. Ingatlah, di balik perbedaan itu, ada niat tulus untuk saling mengerti. Yang ketiga, perbedaan menguatkan ikatan melalui tantangan. Pernahkah kamu melihat dia marah atau ngambek saat tak mampu menyelesaikan masalah bersama, tapi berakhir kompak dan baikan? Itu suatu bentuk kewajaran. Menurut teori interdependence dalam psikologi sosial, hubungan yang baik terbentuk ketika dua individu saling tergantung dan mendukung, bahkan dalam situasi sulit. Perbedaan seringkali melahirkan konflik, tapi justru dari konflik inilah kalian belajar menyelesaikan masalah bersama. Hal tersebut membuat kalian jadi terbiasa berdiskusi, terbiasa memilih mana perbedaan yang harus diterima dan mana yang bisa diubah bersama, bukan hanya menyetujui saja. Bayangkan dua orang yang berbeda latar belakang budaya, dan mereka seringkali salah paham. Tapi setiap kali ada masalah, mereka memilih untuk membicarakannya, bukan melarikan diri. Lambat laun, mereka jadi tahu bagaimana menyatukan dua dunia menjadi satu. Yang keempat, perbedaan menyadarkan bahwa cinta itu pilihan, bukan kebetulan. Psikolog Scott Stanley menyebutkan bahwa cinta yang sehat tidak hanya dibangun dari perasaan,
tapi juga komitmen dan keputusan sadar. Ketika kalian berbeda dalam banyak hal dan tetap memilih untuk bersama, itu artinya kalian tidak hanya mengikuti perasaan sesaat, tapi benar-benar membuat keputusan untuk mencintai. Ini membuat hubungan menjadi jauh lebih kuat, karena tidak didasarkan pada kenyamanan atau suasana hati sesaat, melainkan pada kesadaran diri. Perbedaan membuatmu berpikir dua kali sebelum menyerah, dan ketika kamu tetap bertahan, itu menunjukkan kedewasaan cinta kalian. Misalnya, kalian berbeda keyakinan terhadap tujuan hidup. Tapi daripada saling memaksa, kalian memilih untuk saling mendukung meski berbeda jalan. Disinilah cinta menjadi keputusan, bukan sekadar perasaan yang datang dan pergi. Yang kelima, perbedaan menjaga hubungan tetap dinamis dan tidak membosankan. Kebosanan adalah salah satu tantangan dalam menjalani hubungan jangka panjang. Tapi ketika kamu dan dia punya banyak perbedaan, kamu akan selalu menemukan hal baru darinya. Dalam teori novelty dalam psikologi cinta, keunikan dan ketidakterdugaan adalah elemen penting untuk menjaga ketertarikan tetap hidup. Setiap hari bisa menjadi kejutan. Kamu tidak pernah tahu apa yang akan dia pikirkan, atau cara dia menyikapi sesuatu, sehingga membuat hubungan kalian lebih hidup, lebih penuh warna, dan jauh dari kata monoton. Misalnya, kamu suka traveling, dia suka membaca buku. Kamu mengajaknya ke gunung, dia mengajakmu duduk di kafe dengan bukunya. Itulah dua dunia yang berbeda, tapi bisa membuat kalian saling menantikan hari-hari bersama. Yang keenam, perbedaan adalah bukti bahwa cinta tak mengenal syarat. Alasan terkuat mengapa kalian yang berbeda bisa berjodoh adalah karena cinta sejati memang tidak mengenal syarat. Dalam psikologi, ini disebut unconditional love, yakni cinta yang tidak didasarkan pada kesamaan, kenyamanan, atau keuntungan, tapi pada penerimaan sepenuh hati terhadap siapa dia sebenarnya. Ketika kamu mencintai seseorang berbeda jauh darimu, meskipun dia membuatmu repot atau bahkan kadang frustrasi, itu artinya kamu mencintainya karena apa adanya dia, bukan karena dia cocok dengan versi idealmu. Dan jika dia pun melakukan hal yang sama, maka itu adalah jodoh sejati. Contohnya, seorang wanita yang terbiasa hidup teratur jatuh cinta pada pria yang urakan dan impulsif. Tapi dia tidak mau mengubahnya, dan dia belajar menerima kekacauan itu, karena justru di sanalah dia bisa merasa hidup dan bebas. Perlu diingat, ketika kamu dan dia banyak perbedaan dan bisa sampai berjodoh, ini memang sudah ditakdirkan Tuhan. Dalam perspektif psikologi hubungan, mungkin kamu dan dia memang diciptakan untuk saling melengkapi, bukan untuk menjadi kembar identik. Ingat, jodoh bukan tentang siapa yang paling mirip, tapi siapa yang paling bisa bertahan dan tumbuh bersama. Semoga video tadi bisa bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa like dan subscribe, serta share ke teman atau media sosial. Sampai jumpa di video berikutnya.